Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam statistik. Ya. Pertama, kita akan membahas dulu tentang apa sih bedanya antara cases and variables. Nah, mungkin bagi Anda yang baru saja belajar tentang statistik dasar, tentang basic-basic statistik, Anda bingung tentang beberapa istilah-istilah yang seringkali muncul ketika Anda baca buku ataupun artikel tentang statistik. Ada variabel, ada case, ada mean, median, dan seterusnya. Istilah-istilah ini penting untuk Anda pahami agar nantinya ketika Anda belajar statistik yang lebih advance, Anda tidak lagi bingung ketika berhadapan dengan istilah-istilah ini. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada beberapa sesi video ke depan. Nah, fokus untuk video kali ini kita akan bahas tentang apa itu cases dan variables. Bisa Anda lihat di tabel berikut. Ini adalah tabel tentang data penumpang kapal Titanic. Di situ ada contohnya ada 8 penumpang dengan baris dan juga dengan kolom. Nah, cases sendiri itu apa? Case adalah jumlah barisnya atau jumlah recordnya atau jumlah datanya, jumlah kasusnya. Sehingga di sini yang disebut sebagai case adalah jumlah barisnya. Satu case adalah satu baris. Kemudian variabel sendiri itu apa? Variabel adalah kolom-kolomnya. Kalau di sini ada passenger ID, ada survive, ada P-class, ada name, ada sex, age, dan seterusnya. Ini adalah merupakan variabelnya. Nah, kemudian yang perlu Anda perhatikan adalah tipe variabel. Variabel itu ada banyak macamnya. Variabel bisa dibagi menjadi dua kelas besar. Yang pertama adalah variabel numerik, yang kedua adalah variabel kategorikal. Variabel numerik nanti akan dibagi lagi menjadi variabel numerik continue dan variabel numerik discrete. Sedangkan variabel kategorikal nantinya akan dibagi menjadi variabel ordinal dan juga nominal. Bedanya apa di antara masing-masing variabel ini? Yang jelas, kalau variabel numerik, ya datanya adalah berupa angka atau nilainya berupa angka. Sedangkan variabel kategorikal jenisnya berupa non-angka. Biasanya itu berupa teks. Nah, kita akan masuk dulu mulai dari yang di categorical variable. Categorical variable itu dibagi jadi dua. Ada nominal variable dan ordinal variable. Bedanya apa? Simple. Nominal variable dia tidak memperhatikan urutan, sedangkan ordinal variable dia memperhatikan urutan. Contoh nominal variable misalkan variabel warna. Nilai-nilainya biru, kuning, hijau, itu tidak ada urutannya. Artinya biru tidak lebih baik ketimbang kuning, kuning tidak lebih baik ketimbang hijau, dan seterusnya. Jadi baik biru, kuning, hijau itu posisinya setara. Itu yang disebut sebagai nominal variabel. Contoh lain adalah nama kota. Ada Surabaya, ada Malang, ada Bogor, dan seterusnya. Oke, itu nominal variabel. Bagaimana untuk yang ordinal variabel? Ordinal variabel dia memperhatikan urutan. Contohnya adalah ukuran. Ada besar, ada sedang, ada kecil. Itu kan ada urutannya. Contohnya lagi variabel harga. Ada mahal, ada normal, ada murah. Itu juga ada urutan-urutannya. Itu yang disebut sebagai ordinal variabel. Lanjut ke variabel numerik. Variabel numerik itu dibagi jadi dua. Ada variabel discrete dan ada variabel continue.
Bedanya apa antara variabel discrete dan variabel kontinu? Variabel discrete itu adalah jika nilai dalam variabel tadi berupa angka yang saling terpisah satu sama yang lain. Artinya adalah angka yang ada di case pertama itu benar-benar terpisah dengan angka yang ada di case kedua. Saya ambil contoh adalah jumlah anak. Ya, jumlah anak itu nilainya selalu bulat. Jadi 1, 2, 3. Seseorang yang punya anak 1 itu benar-benar terpisah dengan seseorang yang punya anak 2. Jadi angkanya itu benar-benar terpisah, bulat. Tidak ada, misalkan saya tanya, Bu, anaknya berapa? Oh, anak saya 3,5. Kan nggak mungkin gitu kan. Angkanya mesti bulat. 3, 4, 1. Jadi angkanya bulat. Kemudian contoh lain lagi adalah tipe rumah. Ya, kalau tipe rumah biasanya ada tipe 36, tipe 45, tipe 70. Itu angkanya benar-benar bulat. Kalau Anda susah membayangkan, bayangkan aja seperti ini. Biasanya variabel discrete itu bisa kita buatkan diagram batangnya. Di mana kalau misalkan angka-angka dalam variabel discrete itu saya jadikan sebagai sumbu X-nya, maka diagram batangnya bisa saya buat terpisah. Jaraknya itu kita kasih jarak yang agak lebar pun nggak ada masalah. Nah, itu adalah contoh variabel discrete. Sedangkan kalau variabel kontinu adalah antara satu data dengan data yang lain itu punya selang interval. Contohnya adalah tinggi badan. Tinggi badan itu ada di range 150 sampai range 180. Maka orang-orang yang masuk ke dalam dataset saya itu tinggi badannya itu bervariasi. Ada yang 167, ada yang 167,5, ada yang mungkin 167,7 gitu ya. Jadi angkanya itu tidak bisa kita pisahkan sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi angkanya itu berupa interval. Nanti kita akan lebih apa namanya? Anda akan lebih bisa bedakan antara variabel discrete dan variabel kontinu nanti di video-video selanjutnya ketika kita membahas tentang plotting ya, tentang chart, tentang plotting. Nanti di situ baru kita akan lebih bahas lebih detail tentang apa bedanya antara variabel discrete dan variabel kontinu. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.